Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bodoh diajari oleh guru yang bodoh. Apa mungkin bisa pintar? Nek menurut pendapat saya lebih aneh kalau ada siswa pintar diajari guru yang pintar tapi jadi bodoh. Itu yang aneh. Coba kamu ingat-ingat sejarahnya. Pada suatu saat Bani Israel pernah dijajah orang Kipti, rajanya Fir'aun. Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Setelah Fir'aun mengaku Tuhan, pembesar kerajaan maupun rakyatnya, baik rakyat penduduk asli maupun jajahannya, orang Kipti maupun Bani Israel, disuruh nyembah Fir'aun. Akhirnya Allah ndawuhi Nabiullah Musa alaihi salam. Ringkasan cerita, Nabiullah Musa alaihi salam mampu mengalahkan Fir'aun sekalipun mengaku Tuhan. Dibuktikan Fir'aun tenggelam di Laut Merah beserta tentaranya. Setelah melihat Fir'aun wa junuduhi tenggelam di Laut Merah, mati tenggelam di Laut Merah, orang Kipti maupun Bani Israel, bahkan Saharoti Fir'aun tidak mau lagi menyembah Fir'aun karena mempunyai keyakinan Tuhan tidak mungkin mati. Setelah itu lambat laun Bani Israel sudah mulai tidak baik. Akhirnya Allah ngutus Nabi Uzair. Mereka melihat lahirnya Nabi Uzair, juga melihat matinya Nabi Uzair. Tanpa pikir panjang mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Lah kalau Uzair disebut anaknya Allah, disebut Tuhan. Lah sesuatu yang wujud sebelum Uzair lam yang menciptakan siapa? Sesuatu yang wujud setelah Uzair meninggal yang mewujudkan siapa? Kemudian Allah dawuhi nabinya, yaitu Nabi Isa, untuk untuk dakwah agar iman pada Allah tidak disekutukan dengan Uzair, juga beribadah sesuai syariat yang diajarkan Allah melalui Nabi Isa. Melihat perjuangannya Isa, Bani Israel tidak memanfaatkan, malah memusuhi, mempunyai anggapan bahwa Isa itu orang yang akan merubah agamanya. Akhirnya Bani Israel yang dipimpin Yahuda tidak Yahuda bin Yakub atau Israel, tapi Yahuda pada masa Nabi Isa. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Akhirnya nyerbu. Nabi Isa diselamatkan Allah. Allah ndawuhi malaikat Jibril untuk selalu mendampingi Isa. Akhirnya dijak masuk suatu rumah. Nabi Isa gembur-gembur pada orang Hawari, man ansori ilallah,
qolal hawariyun nahnu ansarullah. Al hawariyun sing matur nahnu ansarullah berjumlah 12. Dijak masuk rumah. Setelah itu rumah dikepung oleh Bani Israel yang dipimpin siapa tadi? Yahuda. Allah karena mereka wa makarullah. Allah akhirnya ikut apa? Allah juga mereka yasa dengan cara salah satu di antara orang Hawari yang termasuk man ansori ilallah orang 12 tersebut, salah satunya wajahnya dirubah mirip wajahnya Nabi Isa. Ngono kuwi Allah merekayasa menipu daya seperti itu dengan cara merubah wajahnya seseorang dengan wajah orang lain bisa pura yul iso. Wis ana buktine apa urung? Wis ana. Buktine apa? Endi kunu qiradatan khosiin. Pada zaman itu ya terjadi di Bani Israil. Disuruh beribadah setiap hari Sabtu, itu hari kebesaran mereka. Disuruh ibadah jangan melaut, malah melaut, tidak mau ibadah, akhirnya dirubah wajah sing semula manusia menjadi apa? Kunu qiradatan khosiin, menjadi qiradah apa? Ketek. Lah kalau Allah merubah wajah salah satunya orang Hawari 12 tadi mirip wajah Nabi Isa, iso ora? Ya iso. Apa meneh Allah wong dokter saiki iso operasi plastik merubah wajah kok. Akhirnya yang dirubah wajahnya disuruh keluar rumah. Karena wajah mirip wajah Nabi Isa, orang Bani Israel yang dipimpin Yahuda membunuh, disangka diyakini itu Isa. Pada saat itu Isa menunjukkan ini apa? Wa makarullah wallahu khairul makirin. Pada saat itu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ilqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka al-ayah. Melihat kejadian ini, orang 11 dawri orang Hawari sama beda pendapat. Ada yang mengatakan mal masih ibnu Maryam illa rasul, Nabi Isa itu Rasulullah. Yang kedua, innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah ya Isa, Isa ya Allah. Yang ketiga, innallaha salisu salasah, trinitas. Akhirnya mereka tetap perang melawan apa? Bani Israel pimpinan Yahuda. Kemudian mereka sama sesuai keyakinan masing-masing. Bani Israel ada yang meyakini waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Akhirnya ada yang mengatakan tidak mempunyai keyakinan Uzairun ibnullah. Jadi yang berpegangan Taurat itu ada dua. Ada yang mengatakan Uzairun ibnullah, ada yang tidak, tetap menyembah Allah. Yang kelompoknya Nabi Isa, ada yang mengatakan mal masih ibnu Maryam illa rasul. Sedangkan yang dua ini setelah melihat Nabi kejadian itu,
meyakini bahwa yang dibunuh itu Nabi Isa. Setelah diyakini itu Nabi Isa, akhirnya lu kok malah disembah. Padahal sebelum kejadian ini belum disebut apa? Belum disembah orang 12 ini tidak menyembah Nabi Isa. Mereka berdoa Rabbana amanna faghfir lana dzunubana faktubna ma'as syahidin, kok masih iman lo. Setelah ada kejadian kok malah pecah kongsi. Akhirnya mengatakan sekalipun melihat kejadiannya, mereka mengatakan yang terbunuh Isa. Kemudian mengatakan Isa itu Tuhan. Coba diangan-angan. Kalau kamu punya bapak, kamu melihat bapakmu dibunuh, perasaanmu bagaimana? Kemudian jasadnya bapakmu yang sudah terbunuh kemudian disalib, perasaanmu bagaimana? Ingin menurunkan jasadnya untuk Purwosoro dihormati dengan cara yang baik, apa tetap bangga biar jasadnya disalib tiang gantungan? Nek cara akale wong normal mesti milih bapake jasate bapake turunke, dirawat dengan rawat yang baik. Cerita ini ditutupi semaksimal mungkin, ora kok malah dicerita-ceritake. Semakin diceritake bapakmu terbunuh digantung, semakin diceritake kudune semakin isin. Seharusnya harus ditutupi. Lu kok malah didadekake Tuhan. Kira-kira orang semacam ini kalau dibandingkan orang Kipti ketika melihat Fir'aun meninggal dunia, langsung tidak mau menyembah Fir'aun. Cerdas yang mana? Sampai akhirnya 571 tahun. Allah ndawuhi seorang nabi yang ummi. Nabi yang ummi didawuhi di masyarakat yang ummi. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Berarti orang Makkah, orang Quraisy. Orang Quraisy disebut ummi karena apa? Karena orang Quraisy kecuali miras yang kuat memperbudak yang lemah, Allah disekutukan dengan berhala yang tidak bisa apa-apa. Yang lebih parah, Tuhannya dimakan. Carane makan, ada salah seorang Quraisy pekerjaannya membuat roti. Pertama roti yang dibuat dibentuk mirip sonamber hala, kemudian disembah. Setelah menyembah meneruskan pekerjaannya. Pekerjaan selesai, roti terjual lapar. Tuhane sing dari roti makan iki jenengane jahil pora ini. Mesti jahil. Ana makhluk kok mangan tuhane. Ngungkuli sing nggih mau ana pakane mati. Ora dislametke jasate malah dianggep Tuhan, ngungkuli iki. Akan tetapi sekalipun jahilnya kayak begitu, Allah ndawuhi fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. An-nabiyil ummi, al-ummi yang menjadi sifatnya rasulihin nabi. Ini al-ummi ay alladzi la yaqra'u wa la yaktubu, berbeda dengan huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Ngono ya. Alladzi la yaqra'u wa la yaktubu.
Rasulullah tidak bisa membaca, menulis, tidak bisa baca tulis. Lah kenapa kok bisa memahami Al-Qur'an? Lah kalau kamu pemahamanmu Al-Qur'an itu yang ini. Yang ini. Ketika kamu memahami wa rasulihin nabiyil ummi, ya tentu sulit. Coba kamu pelajari Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an kuwi dawuhe Allah. Kalam itu walafzu, al-lafzu itu as-sautu. Ngono ya. Jadi kalau memahami saut butuh tulisan apa tidak? Ya tidak butuh. Yang dibutuhkan apa? Kecerdasan dan pendengaran. Makanya Allah dawuhi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika malaikat Jibril membaca, maka tirukan bacaannya Jibril. Lah lantas ketika wahyu pertama Jibril mengatakan Iqra, ini karena pertama mungkin pemahamannya Rasulullah Iqra kuwi Iqra bil kitabah, membaca tulisan. Kalau membaca tulisan Rasulullah memang tidak bisa membaca, ma'ana biqori'in. Akan tetapi yang dimaksud Iqra itu menirukan bacaan, ya bisa. Makanya akhirnya qala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Clear ya, paham ya, mudah difahami. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca tapi hafal Al-Qur'an, tapi faham Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an kuwi as-saut. Buktine wa idz sarrafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Jin cukup mendengarkan bacaannya Rasulullah ketika Rasulullah salat subuh fi batni nahlah. Setelah didengarkan dengan seksama, pulang cerita dakwah, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala du rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Mendengar, hafal, faham. Karena apa? Karena mengikuti dawuhe Allah. Jadi tidak membutuhkan apa? Harus bisa baca tulis. Tapi kalau akal kita yang pelupa ya harus bisa baca tulis agar kalau lupa bisa membaca lagi. Dan insya Allah karena cerdasnya juga karena pertolongan Allah sanuqri'uka falatansa illa masya Allah. Juga dawuh Allah yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ngono ya, paham ya. Lah tujuannya Allah ndawuhi Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an dalam kondisi la yaqra'u wa la yaktubu. Tujuane wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Lah di Rasul An-Nabiyil Ummi didhawuhi dakwah pada masyarakat ummi dengan apa ya? Dengan sabar, dengan tabah, sesuai kalimun nasa ala qadri lihim. Akhirnya sedikit demi sedikit mau mengikuti. Lah ketika mau mengikuti Rasul yatslu alim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin
wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dalam ayat yang lain, fa aminu billahi wa rasulin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Harus mengikuti. Disuruh mengikuti alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyah. Mau mengikuti, disuruh mengikuti Rasulullah, mau mengikuti. Setelah mengikuti sesuai dawuh Allah tadi piye? Sesuai dawuh Allah, Allah berkenan memberi hidayah. Ngono ya. Kalau mau mengikuti nabi maka Allah berkenan memberi hidayah. La hidayah yu'tihi may yasha. Lah hidayah diberikan orang yang mau mengikuti itu tidak karena apa-apa tapi karena zalika fadlullah. Jadi fadlullah Allah itu diberikan pada orang yang mau mengikuti. Lah orang yang mau mengikuti diberi hidayah. Lah hidayah itu fadl. Ngono kesimpulannya. Lah kaum ummi didakwai Rasulullah agar u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah zat sing apa satu, hidup, wujudnya tidak didahului, tidak ada kidam, juga bako, tidak berakhir, tidak mati, tidak diakhiri dengan tidak ada, kuasa dan sebagainya. Mereka mau. Begitu juga orang Kipti ketika zaman Rasulullah mau. Kemudian Yahudi yang tidak mengatakan Uzairun ibnullah mau ikut Rasulullah, maupun orang Hawari yang mengatakan mal masih ibnu Maryam illa rasul mau mengikuti Allah. Sedangkan yang lain yang mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, yang mengatakan innallaha salisu salasah, dan yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam enggak mau sampai sekarang. Ini yang cerdas yang mana? Orang Arab yang disebut ummi akhirnya mau mengikuti, mendapatkan hidayah dari Allah. Apa mereka yang cerdas diberi hidayah ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, didakwai nabi yang ahli hikmah, enggak mau, tetap milih Tuhan yang meninggal di tiang gantungan. Cerdas yang mana? Coba kamu pikir. Untuk itu menurut pendapatku ya cerdas yang akhirnya mengikuti Rasulullah. Kenapa mereka cerdas? Apa karena Rasulullah? Enggak, karena mendapatkan hidayah ya Allah. Mereka mendapatkan hidayah Allah karena mau mengikuti Rasulullah. Lah hidayah itu fadl dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi di sini saya tidak menghina yang belum mengikuti Rasulullah, tapi saya mengajak kiranya mau berpikir siapa yang layak dijadikan Tuhan, siapa yang harus kita sembah. Apakah orang yang meninggal, apa yang wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basor kalam.
sing Ar-Rahman Ar-Rahimul Malikul Qudus Salamul Mukminul Muhaimin sampai 99 nama. Untuk itu sekali lagi saya mohon kiranya untuk memahami, ketika memahami harus berdoa minta hidayah. Sepandai apapun tanpa hidayah Allah tidak mungkin bisa memilih yang benar. Jadi yang benar itu murni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua mendapatkan hidayah. Saya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menghina, menjenengan menerima ini, semoga mendapatkan hidayah, akhirnya bisa mengikuti ajaran Rasulullah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.